Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya hormati, terutama Mas Arif selaku Syaikh Aisyah, tuan rumah yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk kembali bertatap muka dalam acara pembukaan Jamiah perdana, tapi putaran kedua. Alhamdulillah kemarin jamiah kita, Jamiah Al-Hidayah, sudah menyelesaikan satu putaran. Semua anggota sudah jadi tuan rumah. Tapi karena kita merasa bahwa jamiah kita ini baik, maka kemarin berdasarkan kesepakatan dan juga pertimbangan dari orang tua kita masing-masing, maka Jamiah Al-Hidayah kita ini kita lanjutkan untuk putaran kedua. Kita berharap semoga nanti tidak terhenti di putaran kedua saja, semoga nanti ada putaran-putaran berikutnya. Harapan kita sih nanti sampai diteruskan ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita sehingga selesai. Karena kalau itu bisa terjadi, tentunya insya Allah kita akan panen pahala, akan menjadi amal jariah kita. Karena malaikat yang mencatat amal rokib atid itu kan tidak kenal pensiun ya. Kalau orang sudah mati, malaikatnya lapor, ternyata masih bertugas. Tugasnya malaikat rokib atid tidak hanya mencatat yang kita lakukan, tapi juga mana tubuh mafot kamu ma'afarobum. Yang dicatat itu tidak hanya yang dilakukan, tapi yang kita tinggalkan. Kalau kita meninggalkan misalnya perkara baik, contoh mendirikan jamiah ini, besok diteruskan anak-anak kita, insya Allah meskipun kita sudah mati, malaikat masih sibuk mencatat amal baik kita. Sebaliknya kalau kita meninggalkan yang jelek-jelek, misalnya mendirikan jamiah yang lain, yang buruk, ya malaikat atid juga masih sibuk mencatat keburukan itu. Jadi alhamdulillah juga sekarang di masjid sudah ada kegiatan ngaji. Itu semua juga program dari Jamiah Al-Hidayah. Semoga meskipun saya ngajar cuman Mas Agus dan Pak Fakih, tapi karena kita termasuk anggota Jamiah ini, kita termasuk yang memprogramkan, semoga kita juga kecipratan pahala. Amin. Semoga di masjid itu bisa berlangsung sampai besok, kita tetap dapat amal jariah. Amin. Tapi yang jadi masalah adalah kegiatan yang baik tersebut, jamiah kita ini dan juga program-program yang akan kita jalankan nanti meskipun baik, tapi kalau niatan kita nanti tidak sesuai juga kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi di pertemuan pertama ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri juga teman-teman semuanya, marilah kita menata kembali, mungkin kesempatan di awal kita tata kembali niat kita jamiah supaya pahala yang menanti kita itu akan kita peroleh, akan kita panen besok di akhirat. Nah, terus niatnya apa? Kalau kemarin mungkin kita mendirikan jamiah itu niatannya mungkin agak kurang benar, mungkin siapa tahu. Tapi semoga kita jamiah ke depan ini niatan kita semakin baik. Karena kita manusia kan berproses ya. Orang selamanya kita ini jelek, tidak selamanya kita buruk. Kita pernah dengar cerita Imam Barseso ya, sudah kenal kabeh, iku ulama kiai sing tidak hanya beliau, muridnya ratusan ribu itu sudah terbang kabeh, dapat karomah dari Allah, saking hebatnya. Malaikat sampai terheran-heran sama Barseso itu, ya Allah, ono hambane kok nguwapi epol sih Gusti. Tapi Allah bilang besok mati niku elek. Setan krungu, goda. Pakai uang tidak mempan, pakai apa tidak mempan, sehingga setan yang paling cerdas itu menyamar menjadi muridnya, ikut sholat ada emelune masjid, ada edikiran, nangis Barseso terbawa nafsu, pengen dikir iso nangis. Kadang kan juga keliru kadang. Nang kowe iso nangis iku piye nang? Gara-gara aku dosa dhisik, Mbah. Sampeyan pengen kaya aku, pengen dikir iso nangis yo dosa dhisik. Lah dosa apa aku ora dosa rek. Ya tak kei pilihan. Mabuk, terus zina sama membunuh. Dipikir-pikir nak zina dosanya gede, aku ora kuat. Nah, apa sih ini? Mateni apa meneh, besok juga balasannya neraka lah, mabuk wae. Akhirnya gitu. Singkat cerita, karena waktunya sedikit,
beliau yang hebatnya seperti itu dibangga-banggakan malaikat, akhirnya matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Kebalikannya ada orang yang punya hobi aneh, hobi mateni, turun dulu TV susuk kelingan, kok pengen mateni ninggalan mateni. Sampai 99 orang dimatikan, tapi akhirnya matinya dalam keadaan khusyuk. Jadi meskipun kita seperti apapun, karena kita berproses, semoga lewat jamiah ini mungkin nanti kita akhirnya kita akan jadi baik. Apalagi saya sendiri, amin Allahumma amin. Karena setiap manusia, setiap orang mesti punya aib. Nak sampe ngerti dosa-dosa aku mesti aku isin ora dengan jamiah. Setiap orang yang masih punya seapi-api wong mesti duwe aib sing saandine dilihat oleh orang lain pasti dia sangat malu. Jadi sekali lagi kita masih berproses. Semoga jamiah kedua ini nanti kita niat kita semakin baik. Amin Allahumma amin. Dulu kan zaman Nabi ketika mau hijrah kan kita sudah hafal semuanya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli manawa. Wong lapo-lapo itu untuke tergantung niate. Sing hijrahe ben sepira nduk kono untuk dulur sing sugih dadi sugih ya untuk sugih. Sing hijrahe ben nduk kono untuk cewek ayu dadi nikah ya untuk kita. Tapi nek hijrahe karena Allah, maka yang didapatkan itulah ridha. Termasuk kita ini, jamiah ini. Termasuk misalnya kita dalam kehidupan ya misalnya. Belum tentu saya jadi guru ini mulia orang mesti. Saya niat guru ben dikira diunjukke wong, ben dikira dimulyake wong, ben dihormati wong, saya tidak dapat apa-apa. Justru yang bertani itulah aku tak tani ya nandur ben kok iso ngenapkan anak bojoku, iso tak nggo nyekolahke anakku, seperti panen dipangan wong dadi wareg, nah itu pahala. Karena sebenarnya petani itu pahalanya banyak banget. Berapa ribu cacing yang makan dari tanah yang ditanami, berapa ribu ulat, berapa ribu wereng, manuk, tikus, itu jadi celengan yang nanam. Besok yuk kena kaget aku sih rata sudah kamu sudah kesir dipangani wereng, dipangan apa, itu termasuk sudah kasir. Allah itu kan baik, pengen kita besok bahagia, makanya dijagain seperti itu. Belum lagi nanti kalau bekas damine dimakan mikroorganisme itu kan pahala juga, mengeluarkan oksigen yang dihirup manusia itu juga pahala banyak. Akhirnya jadi segala sesuatu tergantung niatnya gitu ya. Jalan niat kita apa sebaiknya? Yang pertama mungkin kita niat silaturahim, niat dulen, niat jagung-jagung. Dalam bahasa kerennya itu silaturahim, itu jagung-jagung. Karena jagung-jagung itu penting. Kemarin kan saya sempat pikiran banter. Wong kan mesti pikiran banter nih ini Pak Yai dikai pikiran ora iso masuk. Wong lagi pikiran banter juga ngaji ora iso. Nah aku ora iso. Maya tombok ati salat wong tua kok kaya rada abot. Ning kene Pak Yai sing siji dijak jagung. Kok padang atine. Mendapat solusi akhirnya pengen ngaji dhewe, pengen terus dhewe. Karena jagung-jagung itu termasuk salah satu salah satu cara kita untuk menghindari solusi yang masalah yang kita hadapi. Makanya kalau bisa kita ini punya seseorang yang kita percaya, sing bisa dijak jagung ketika kita punya masalah, sing ora ewah-ewah curhat. Alhamdulillah saya sama Pak Ipin kemarin dapat Mbak Yai sing bisa dijak jagung-jagung cerita apa wae ora ewah, karena Mbak Yai ngerti kabeh wong mesti diterso. Nah ya ini harus paham seperti itu, tidak pernah memandang rendah siapapun. Awake dhewe dosa, awake wong liya dosa. Niatan yang kedua tadi, yang pertama silaturahim, kita tahu pahalanya banyak sekali. Yes, pokoknya akeh. Yang kedua kita niat menghadiri majelis zikir, karena di sini ada zikir, ada ngaji ayat Quran. Nah itu kan pasti. Kalau ada majelis zikir maka malaikat lalu ngancani. Jangan digancani malaikat, Allah sampai memberitakan ke penduduk langit. Halo Mas Panut, dunia ini dikir. Kayak malaikat kan berarti kita menjadi artis di sana. Kita isi kayak ini mancing. Tapi di sana kita menjadi artis karena kita sering berzikir. Niati berzikir. Yang kedua menghadiri majelis taklim. Kemudian mungkin niat yang ketiga kita bisa niat menjamu tamu kalau pas jadi tuan rumah,
Karena kalau ada tamu masuk rumah, maka setiap orang itu membawa 1000 rahmah dan 1000 berkah. Rahmah itu rasa sakine Allah. Jadi kalau yang hadirin 50 berarti 50 ping 1000, 50.000 masuk rumah. Dan setiap makanan yang dimakan itu seperti pahala haji dan di dalam hati seperti itu. Tadi saya buka Google seperti itu. Makanya Mas Arif nanti dengan sing akeh dan ganjaran itu. Itu. Kemudian yang keempat, niat kita mungkin bisa niat ngaji, niat mencari ilmu. Karena kita tahu mencari ilmu itu kan tidak hanya berhenti ketika lulus SMA. Mencari ilmu kan sampai nanti ya. Makanya kemarin Pak Ipin itu jagung sama saya ditembung, Pak, aku pengen jamiah tak kayak ngaji. Dan sapa sing ngaji? Kon aku mau. Wong kanca-kanca akeh sing pinter. Mas Umar iso, Mas Habib iso, Pak Ipin dhewe ya iso. Gus Ipin ya iso. Tolong aja aku Pak, malah kowe sing tuwa sing anak dhewe kowe kok ngene iki kali. Oke, saya mau, tapi kalau bisa nanti gantian. Ya engko sing ngawali aku. Ternyata ono videone bareng. Ngerti aku medaan. Lah busuk kuwi. Engko nanti kalau ada rapat mungkin dibahas seperti apike gentenan, apike sapa. Kalau bisa kan sing asli kene ben luwih kenal dengan jenengan semua. Karena saya orangnya itu bukan kok kula ki rada angel ngenal wong, angel membaur. Sebenarnya pengen, makanya saya kemarin ikut jamiah ini kan salah satu alasannya itu pengen bisa membaur dengan jenengan semuanya. Karena kemarin pas pikiran di Banter, saya ke ibu saya pengen dekat sama saya di sana terus. Jadi saya kemarin keluar, tapi saya nak metu aku ora kenal karo sampean semua. Meskipun untuk dalan aku kan oleh, tapi aku ki wong isinan apa? Kayak Pak Ipin, isinan. Itu. Ya, makanya kemarin disepakati, saya juga manut, nanti kalau gantian juga alhamdulillah. Nanti yang dibahas adalah fikih. Kenapa fikih? Karena yang pokok itu kan paling tidak antara tauhid dan fikih. Nah, tauhid mungkin keduren dan mungkin kurang bisa menjelaskan, tapi kalau fikih nanti kan banyak teman-teman yang bisa. Nanti contoh fikih, pentingnya fikih. Misal karena kita besok kan menjadi kepala keluarga. Jadi tanggung jawab ngajari bojone carane sholat. Karena kalau salah sedikit sholatnya tidak sah. Misal contoh ya, umbah-umbah katoke anake sing ora urung iso cewek dicampur dadi siji, dikum dadi siji, lek ngumbah ora pancuran, dadi klambine najis kabeh dienggo sholat senajan jungkar-jungkir salate ora kah. Ketoke jamaah terus tapi nak sholat ora arti tumakninah ki apa? Ya ora kah. Karena sholat itu kan paling tidak satu, orang sholat itu tingkatan paling rendah. Kayak aku barang kadang disik ya orang sholat. Yang kedua, sholat ning ora sah. Berarti padha ya ora sholat. Ketoke sholat tapi gara-gara tidak tahu najis, carane wudu salah, itu ketoke sholat tapi ora sah, berarti padha wae ora sholat, berarti jentok. Yang ketiga, sholatnya sah tapi tidak diterima. Tapi dalam fikih nanti tidak membahas itu, membahasnya hanya sah orangnya pentingnya sholat. Kemudian yang keempat baru sholat yang diterima. Kemudian semoga kita sih masuk keempat ya, sholat ya sah diterima. Jangan sampai yang kedua kita sholat tapi sah. Makanya kemarin diputuskan kita fikih, kita akan membahas bagaimana cara ibadah yang benar. Nanti mungkin gantian dengan teman-teman semuanya. Semoga nanti kitabnya yang dipilih itu kitab takrib atau nama lain Wayatul Ikhtisar. Pok-poke ringkes. Kita cilik ringkes, padet, ben gampang paham, ben gampang hafal. Ngoten nggih. Kita niati bersama semoga niatan dari kita semuanya untuk menambah ngaji ini tidak menjadi beban kepada kita, tapi juga menambah semangat seperti yang manfaatnya besok bisa kita manfaatkan dalam kehidupan, terutama sama keluarga. Itu ya. Pun yang pertama, saya tadi rencana sama Pak Ipin mau beli kitabnya. Dia saya punya tapi kitab punya nggak ewok kayak tenanan. Apa itu kitab sing bentuknya cilik. Tapi karena Pak Ipin mau orang helm, aku nggak helm,
alah apa-apa kandang lor majaluk balik rawani. Jadi saya belum punya kitabnya, jadi ini kita mulai besok ini pendahuluan dulu, betul ya? Dan mohon terima kasih, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.